Halo Sobat Harmoni, jumpa lagi dengan saya Gangga Widharma di episode 7 Podcast Harmoni, podcastnya Balai KSD NTB. Hari ini kita berada di tempat yang sangat spesial, yaitu Kakak Tua Campaign Corner ya. Ini adalah salah satu wujud atau bentuk kecintaan kita atau upaya kita untuk melestarikan Kakak Tua Kecil Jamil Puding yang ada di Pulau Moyo. Episode kali ini, episode yang ke-7 ini sangat spesial karena akan menjadi rangkaian Road to HKN tahun 2024 yang mengusung tema Youth for Sustainable Nature. Karena itu hari ini saya sudah ditemani teman-teman generasi muda nih, generasi yang seumuran saya yang harapnya ya. Generasi muda yang hebat. Ada 3 orang nih, yang pertama ada Mas Riza, Mbak Mita, dan Mbak Dwi ya. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut siapa sih mereka dan apa-apa saja yang mereka lakukan dan kok bisa mereka mau kesini ya, nanti kita tanya ya. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman bisa menyapa dulu Sobat Harmoni yang lagi nonton kita nih. Halo Sobat Harmoni. Oke ya, udah jawab belum salamnya? Ya Sobat Harmoni, untuk pertanyaan mungkin kita yang santai-santai dulu ya. Mungkin perkenalan dulu ya, Mas Riza, mungkin lengkapnya siapa, kemudian dari mana, apakah masih sekolah kah atau kuliah kah, dan di sini sebagai apa gitu. Oke. Sila. Baik, perkenalkan nama saya Riza Salam, sering dipanggil Riza, asal dari Pancar Lombok Timur, lulusan Magister Pertanian Kering di Universitas Mataram, dan sekarang menjadi co-enter project khususnya di Lombok, seperti itu, lebih ke project dari Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologi. Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologi. Ya. Saya kira masih SMA ini, udah master ya. Ternyata ya awet muda ya. Iya. Berarti ini sebagai koordinator apa tadi? Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologi. Itu apa itu? Itu lebih ke kegiatan output dari setelah pendidikan dari GLI ataupun GIM. Oh, GLI. Jadi itu lebih ke kolaborasi di laboratoriumnya seperti itu. Oke, itu ya. Berarti Mas Riza dari GLI ya. GLI. Kalau Mbak Mita? Halo teman-teman, perkenalkan saya Mita Sapitri, saya alumni GLI Batch 3. Jadi saya berasal dari Blanting, Lombok Timur. Sekarang sebagai mahasiswa semester akhir program Magister Pertanian Lahan Kering. Sama-sama Mas Riza juga. Dan sekarang sebagai koordinator wilayah NTB untuk program GIM Batch 2. Oh iya, berarti Iya. sama-sama GLI berarti ya? Sama-sama. Iya. GLI Batch 3, GLI Batch 1. tahun berapa itu? Tahun 2021. 2021, 2023. Masih hangat berarti ya? Iya. Kalau ini yang paling muda nih. Saya? Iya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wanda Dwi Maharani Putri, biasa dipanggil Dwi. Saya mahasiswa baru di Universitas Mataram, jurusan Agribisnis Pertanian. Oh, berarti pertanian semua ini ya? Iya. Luar biasa nih, ternyata ketemunya di situ ya, Iya. punya banyak persamaan. Tadi ada GLI, ada GIM GIM, ya? Itu GLI itu apa gitu? Siapa yang menjawab? Mas Riza lah yang senior dulu ya. Iya. Senior dulu. Jadi untuk yang Green Leaders Indonesia itu lebih ke suatu program pendidikan yang mengkader para greeners, khusus untuk disiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkeadilan sosial dan ekologi. Oh, berarti calon-calon pemimpin bangsa ya yang benar sekali. keadilan sosial dan ekologi. Betul. Itu yang GLI. Kalau yang GIM? Kalau GIM itu Green Youth Movement, jadi dia lebih ke anak-anak SMA. Jadi Green Youth Movement itu jadi wadah buat anak SMA bertukar pikiran tentang lingkungan hidup dan lain yang masalahnya sekarang sampai saat ini tuh belum ada gitu. Oh iya. Berarti untuk anak-anak muda ini yang untuk yang kuliahan ya? Iya, Nah, betul. Yang kemudian, sudah kerja juga. ini Mbak Mita belum pengen juga ditanya-tanya nih. Kalau Mbak Mita kan tadi kan menjadi koordinator. GIM. Ada berapa banyak GIM yang ada di sini nih di NTB? Untuk batch 2-nya, jadi ada 4 simpul belajar, termasuk BKSDA sebagai simpul belajar di NTB.
Jadi total peserta GM untuk batch 2 itu ada 60 orang. 60 orang. 60 siswa 60 gitu. siswa Iya. ya. Oke. Itu kan berarti kan dulu kan mantan alumni ya. Alumni semua berarti kan Iya. alumni GLI, alumni GYM. Iya. Terus gimana ceritanya kok bisa masuk ikut GLI, ikut GYM gitu? Apa? Mbak minta dulu lah. Kalau saya sangat tertarik dengan isu-isu lingkungan, tapi belum tahu wadah tempat menyalurkan ataupun untuk belajar tentang lingkungan lebih jauh itu saya tidak tahu gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada Insight Story yang ada penerimaan untuk GLI batch 3. Nah, saya baca-baca dan sangat tertarik. Nah, daftarlah di GLI dan alhamdulillah terpilih untuk GLI NTB dan juga di wisuda di Jakarta. Jadi memang punya passion di sana ya? Ya, Punya lebih passion, ketertarikan juga. ketertarikan. Nggih. Kirain karena ada sesuatu yang gundah gitu. Saya ingin ngapain tapi nggak bisa gitu kan. Kalau Mbak Dwi? Kalau saya di GM itu dipilih dari sekolah, jadi dari pihak sekolah memilih siswa yang benar-benar tertarik dengan isu lingkungannya gitu. Jadi di sekolah saya diambilnya satu perempuan satu laki-laki untuk GYM batch 1-nya. Jadinya saya yang terpilih. Gitu ya. Itu kan berarti kan memang punya passion di sana ya. Iya. Kemudian pada saat mengikuti kegiatan GLI, GYM kan ada sesuatu yang didapat. Betul. Iya. Sudah nggak diamalkan lah kalau bahasanya, atau sudah nggak di take action lah gitu. Mas Riza. Nggih. Ternyata untuk yang masalah implementasi lapangan itu sudah sering sekali karena sehingga di rumah itu membangun yang namanya remaja musala, jadi lebih ke memberdayakan mereka untuk fokus sama isu lingkungan maupun isu pendidikan seperti itu. Itu khususnya di informal. Jadi selama kegiatan selama Covid kemarin tahun 2021 sampai tahun 2022 itu berinisiatif untuk membuat aktivasi dari remaja sekitar di Pancor khususnya. Jadi emang sana semua materi yang saya dapatkan dari GLI saya terapkan sana, khususnya di bagian pembersihan sampah secara rutin dan juga membuat suatu gerakan terkait dengan minim plastik atau lainnya seperti itu. Keren tuh. Jadi dia mulai dari yang di lingkungan sekitarnya ya, nggak mulu-mulu sederhana tapi saya kan dia yang benar-benar besar. Kalau Mbak Mita udah ngapain aja? Caranya kok mau mencurigakan udah ngapain aja? Kalau saya lebih ke kehidupan sehari-hari, Pak. Oh, Jadi lebih ke pribadi iya, ya. ke pribadi. Keren. Jadi kayak menerapkan green lifestyle seperti itu. Kayak kalau ada misal pedagang yang menawarkan menggunakan plastik, jangan Bu, yang udah bawa plastik sendiri gitu. Oh, jadi mulai dengan diri sendiri Iya, mulai dengan iya. sendiri. Yang mudah-mudahan nanti dengan itu bisa menarik orang lain ya, mulai dari diri sendiri, kemudian bisa mengajak orang-orang terdekat lah. Betul. Kayaknya ada 3 orang nih kok jadi seduh mana? Mana ya? Oh, ini. Kalau Dwi gimana Dwi pengalamannya tuh? Pengalaman saya sih lebih ke rumah ya, jadi kita di rumah itu sudah mulai menerapkan untuk mengurangi sampah plastik gitu. Ibunya di mau rumah. nurut tuh. Ya, kalau ibu-ibu tau lah kalau ibu-ibu. Jadi kayak setidaknya mengurangi plastik gitu. Keren. Ada apa ini? Oh, ada kopi ternyata. Kirain ada apa tapi terima kasih. Ini Kak Afifah nih sudah nyiapin kopi untuk kita. Silakan. Jadi keren nih. Jadi sudah ada kesimpulannya kalau Mas Riza mulai dengan lingkungan sekitar, Mbak Mita dengan mulai dari pribadi, Iya. kalau Mbak Dwi Mengajak dengan keluarga ya. Keluarga, betul. Sangat komplit. Mudah-mudahan Iya. dengan keluarga sendiri nanti ya. Soalnya mulai dari keluarga di rumah Di dulu, rumah dulu, keluarga baru inti ya. dia. Terima kasih Kak Betul, Afifah. betul. Kopinya nih. Terima kasih Bu. Ini yang lainnya apa nih? Oh, ada kopi ya. Berarti dampaknya cukup besar ya ke pribadi masing-masing Iya, ya. sangat, Dari sangat. kegiatan latihan GLI kemarin. Nah, ini kan di simpul belajar BKSD NTB nih. Pernah nggak istilahnya ya? Collab kah atau melakukan aksi-aksi di dalam kawasan konservasi atau mungkin dalam upaya-upaya konservasi? Siapa duluan? Nih, Oh iya, Mas Riza. satu lagi. Ya. Untuk kegiatan kolaborasi bersama BKSD lebih ke penanaman sebenarnya. Tapi yang lebih berimpact hanya dari saya sendiri itu adalah postingan online yang apakah itu di Instagram ataupun lainnya. Jadi
di sana kan sudah di sounding masalah campaign untuk jamur kuning, kakak tahu jamur kuning. Nah, karena itu sudah kita pelajari juga ketika di Udayana campaignnya. Jadi saya berinisiatif bersama teman-teman GIM dan juga GLI alumni langsung ke SMK Kehutanan yang salah satunya yang ada di Lombok, di Desa Rarung, Desa Pemupak seperti itu, SMK 1 Pringgarata. Dan memang sana sangat minim yang namanya informasi yang terkait dengan program pendidikan, khususnya kayak GIM ataupun GLI. Dan persepsi di sana itu lebih ke mereka takut kalau akan ada orang luar masuk. Jadi belum terbiasa berbicara dengan orang baru. Nah, jadi itu sebagai inisiatif kami untuk bisa berkolaborasi nanti ke depannya agar bisa langsung ke pelosok-pelosok, khususnya di sekolah-sekolah yang ada isu lingkungan. Oh, berarti membawa apa pendidikan konservasi ya ke SMK yang ada di Lombok khususnya. Memang kemarin tuh memang langsung kakak tua kecil jamur kuning ya kemarin tuh. Langsung kita bawakan kostumnya ke sana. Oh, ke SMK 1 langsung Pringgarata. Wah, jauh itu. Berarti bertiga tuh ya? Semua kemarin? banyak. Semua. Banyak ya. Iya. Itu ya. Kalau apa namanya? Kalau yang kegiatan di alam itu mungkin pernah ke TWA mana gitu tuh. Penanaman di mana gitu. Kalau itu banyak sih kalau kita ikut penanaman kayak di Rembitan. Ya, Rembitan. Kita sering ke sana sih buat ikut penanaman bersama dengan balai-balai di sini. Jadi kita juga ikut serta. Iya, saya sudah blank ini, bingung mau nanya apa lagi. Saya ngopi dulu. Oke, kita sambil kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap juga kopinya nih. Ini kopi siapa yang bikin? Hah? Siapa yang bikin kopi nih? Wih, koordinator mantap. Makasih banyak Kak Afifa kopinya nih. Iya, jadi tadi saya blank tuh gara-gara belum ngopi. Sekarang kalau udah ngopi nih pasti toker lagi nih. Nah, next nih. What next? Harapannya apa nih? Mana Mbak Mita? Kalau dari pribadi sendiri harapannya ke depannya teman-teman pemuda itu lebih aware lagi terhadap isu-isu lingkungan, terutama sekarang tuh yang menjadi fokusnya kan perubahan iklim, terus polusi sama kehilangan keanekaragaman hayati yang mulai semakin berkurang gitu. Jadi banyak hewan-hewan endemik yang sangat menarik itu terancam punah. Itu harapan dari saya tuh semoga teman-teman pemuda itu lebih aware, lebih ada aksinya gitu untuk melindungi satwa-satwa kita. Itu sih. Ya, jadi untuk mengajak ya untuk mengajak beraksi langsung. Iya, campaign. Kalau Mas Rica apa nih ke depannya gimana nih? Nah, kalau saya lebih fokus pada kegiatan di pendidikannya. Jadi karena melihat fenomena yang kemarin saya ke pelosok, jadi terinspirasi kenapa kegiatan GIM ini tidak disebarluaskan ke lokasi yang tidak termasuk dalam sipil belajar. Nah, itu nanti diperluas lah jangkauannya. Diperluas jangkauannya yang memang membutuhkan beberapa dukungan dari stakeholder atau lainnya ya, Mas. Tapi untuk yang sistem dari pendidikan atau lainnya itu kita samakan. Itu kan jauh itu harapan saya. Pringgarata, Mataram. Terus dari mana Itu tadi? per minggu ke sana. Pancor, Pringgarata kan jauh, apalagi Belanting itu di kaki gunung itu kan. Iya, Belanting jauh itu, tapi luar biasa. Kalau Dwi? Harapan saya sih lebih ke kesadaran masyarakat gitu tentang Ini pada sampah. pingsan kemarin. Enggak, maksudnya kayak permasalahan sampah di Indonesia kan masih sangat ya banyak lah dibilang. Jadinya kesadaran masyarakat tentang sampah itu harus lebih ditingkatkan lagi, kayak misalnya pilah sampah dulu sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhirnya. Jadi itu yang rencana-rencana ke depan ya. Kalau tadi si Dwi fokus ke sampah, kalau di ke konservasi ini ke kearifan hayati sudah mulai berkurang. Nah, kemudian ini apa ini? Apa ini? Oh ya, tadi saya Tadi Mas Rija cerita tentang laboratorium ekologi dan sosiologi. Itu lokasinya di Karetika Rarung, Desa Pemopak. Oh, berarti laboratorium alam gitu ya? Iya. Laboratorium alam. Itu namanya apa namanya?
teknisnya. apa ya? Main projectnya apa, isunya apa di sana yang di? Lebih ke kepemudaan sebenarnya, kepemudaan dan kolaborasi. Jadi emang sana kita sengaja menggabungkan pikiran dari pemuda setempat dan juga komunitas yang berafiliasi lingkungan. Jadi di sana wadah belajar selama 2 bulan. Jadi itu bootcamp di alam langsung. Oh, itu isinya komunitas berarti? Komunitas. Dan komunitas juga yang di sekitar Rarung juga dan di luar. Di luar Rarung. Jadi sekaligus memperkenalkan, di sini tuh ada Rarung juga loh untuk yang kawasan konservasi ataupun lain-lainnya seperti itu. Itu goalnya. Jadi harapannya di Ecosus Lab ini pemuda bukan hanya berkolaborasi, tapi dia juga diajak untuk merumuskan apa yang memang dapat dilakukan untuk pengelolaan dari kawasan KHTK Rarung. Keren juga sih itu. Mbak Mita ikut juga di situ? Ikut Iya, semua. sebagai tim Oh, ikut inti juga. dari Oh, Makanya Sebagai untuk yang anggota. Ecosus ini lebih ke output Gabungan. atau gabungan dari kegiatan alumni GLI. GIM ataupun GLI. Oh, jadi itu wadahnya untuk mengekspresikan Iya, ya. betul. Jadi kayak Iya. saling bertukar gitu. jadi kayak apa, binaan atau tempat kita berekspresi lah gitu Iya. ya. Yang mudah-mudahan ke depan tuh nambah gitu, nggak hanya di Iya, Rarung amin. gitu, mungkin di kawasan kita juga gitu. Iya, ya, betul, karena betul. di Kerandangan atau yang Iya. Sangat diharapkan. Keren lain sekali juga. kalau bisa diterapkan. Kita sangat terbuka itu. Hmm. Halo Sobat Harmoni, ini di sesi berikutnya nih, setelah kita break tadi sebentar, saya ingin nanya ke Mas Riza ya. Mas Riza itu GLI tahun 2021. Ya. Itu berapa orang dulu dari NTB? Kalau NTB hanya sendiri. Sendiri? Memang untuk yang pas pendaftaran sampai pendidikan sekitar 5 orang, tapi semua tersisih semua. Oh, ada kayak bahwa penyisian, ada audisi, Iya. ada eliminasi gitu? Iya, lebih ke keaktifan nanti di eliminasinya. Oh, gitu. Itu yang batch 1, kalau yang batch Kalau batch 3 batch 3. ya kebetulan kalau batch 3 sama juga ada sisi eliminasi. Kalau pertamanya kita daftarnya totalnya 12 orang, tapi setelah mengikuti beberapa bulan pendidikan ada yang gugur sebanyak 3 orang. Jadi total semua yang ikut ada 9 orang. 9 orang. Dan itu wisuda semua ke Iya. Semua. ke Jakarta ya. Langsung wisuda ke Iya, Jakarta. tapi ada yang lebih unik di sini. Uniknya karena ketika batch 1 itu karena tidak ada batasan umur, jadi yang ikut tuh lebih banyak seperti yang sudah kerja, misalkan kayak sekdes, dan juga ada yang kerja di kementerian, ada yang pilot juga, Oh, gitu dan ya? juga ada aktivis juga. Jadi lebih beragam ya? Sangat beragam. Jadi yang lucunya kadang pas lagi pendidikan itu ada yang lagi perbaiki kapalnya segala macam. Apalagi saat yang pas itu sedang running project dari Kemendagri khusus untuk perbaikan irigasi dan pertanian. Pas itu setiap kali pendidikan itu atau nge-zoom sedang di rumah petani. Jadi sekaligus pendampingan ke petani, sekaligus mendengarkan yang nge-zoomnya. Nge-zoom itu seperti materinya. Iya. Jadi banyak suka dukanya ya. Iya. Kalau yang batch 3 udah mahasiswa semua ya? Mahasiswa, rata-rata Udah mahasiswa mahasiswa semua. Kalau- Tapi cukup struggle juga kan karena banyak kesibukan kalau Betul. apalagi S2. Kuliah. Wah, betul. Iya. Tapi Makanya- alhamdulillah bisa komitmen sampai akhir. Makanya keren kan Alhamdulillah. bisa ya, itu kan karena memang kita punya passion di sana ya. Iya. Iya, betul. Kalau GGM saya sudah hafal. Tidak usah ya. Tapi ada keinginan sih mau ikut GLI. Oh iya. Oh, iya, jadi ada. Harus daftar. Emang ada batasan umurnya nggak? Untuk Ada, yang sekarang ada Yang Usia berapa? sekarang Minimal dari 18. 18. sampai 28 28 tahun. maksimal. Bisa lah ya nanti. Iya. Terus agenda terdekat apa nih? Mau apa kamu masing-masing nggak atau mau rame-rame lagi gitu? Ya, untuk yang agenda terdekat nanti tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Jadi itu lebih ke sekaligus launching program Ecosos atau Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologi. Jadi itu semua peserta yang sedang pendidikan khususnya GLI batch 4 dan juga GIM batch 2 akan ikutkan dalam kegiatan penanaman di Rarung. Di Rarung. Nah kebetulan menurut diskusi kemarin itu
untuk jadwalnya Bu Menteri insya Allah akan ke sini besok tanggal 18. Oh, ada rencana sih, Bu Insya Allah. Menteri ya? Semoga. Iya, iya. Mudah-mudahan lah kita juga pengen juga ketemu Ibu Iya. Menteri. Iya. Saya masih penasaran tadi sama yang apa tuh? Yang laboratorium tadi. Microsoft. Iya. Itu yang nentuin siapa sih? Yang nentuin lokasinya, apakah terus temanya itu memang maunya teman-teman gitu atau memang sudah ada Janji. arahan gitu? Gimana? Kalau itu sebenarnya setelah dari kegiatan kita di GLI itu inisiatif dari alumni GLI batch 1. Jadi turunan program dari GYM dan juga Ekosos itu hasil dari GLI batch 1 sebenarnya. Jadi ada tim-timnya sendiri, bukan hanya di bidang ekologi sosial dan juga GYM, tapi ada juga green apa namanya? Green public lawyer. Jadi lebih ke hukum tapi lebih ke hijaunya seperti itu. Jadi ada juga Green Public Lawyer. Lawyer, ya. Saya baru dengar. ada juga Indonesia 2050. Jadi itu rentetan kegiatan atau output alumni dari GLI batch pertama khususnya. Dan di situ GLI batch pertama ngajak nih ada Iya. GLI 2, 3, kemudian GM GM juga ya. juga. Bener banget. Satu dua ya. Kemudian ini terkait dengan tema kita nih, Road to KKN 2024, Hari Konservasi Alam Nasional. Pernah lihat burung kakatua kecil zaman kuliah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah Nggak secara pernah, nggak langsung. pernah, Nggak pernah. iya. Nggak pernah lihat. Setelah Ya? kampanye itu malah baru tahu kalau misalnya ada Iya. burung kakak tua kecil jambu kuning ini. Ya, makanya sekarang itu kita sama-sama nih, kita sama-sama Campaign. mengkampanyekan Campaign. ya. Padahal ini adanya di tempat kita kan di NTB. Iya. Oh iya. NTB, endemik NTB begitu. Terus ini terkait tadi ada yang hari HKN tuh. Kira-kira nih untuk mendukung hari HKN ini apa nih yang akan teman-teman lakukan nih? Kan kita hari konservasi alam nasional itu tanggal 10 Agustus 10 Agustus itu perayaannya. Nah kira-kira menjelang itu nih apa nih? Oh, tadi kan sudah tanggal 18 ya? 18 Kalau Agustus. kalau sebelum tanggal 10 kira-kira ini apa nih? Biar kita bisa kolaborasikan. Sebenarnya untuk yang itu bisa ini sih lebih ke kegiatan campaign terkait dengan ini, gambar pun juga bisa, dan juga lebih ke mengajak anak-anak yang umur SD atau SMP lebih mengenal terkait dengan keanekaragaman hayati juga bisa. Jadi mereka lebih awal sudah tahu untuk yang pentingnya menjaga lingkungan dan juga keanekaragaman hayati itu seperti itu. Tapi emang untuk yang kegiatan ini tidak bisa sendiri tapi lebih ke kolaborasi nantinya. Iya, Iya sih. betul, betul. Harapannya nanti ada sih. Ya, Iya. ada sih juga program kerja buat ke Quest to School. Jadi Quest kita to nanti School. kita keliling ke sekolah-sekolah Wah, keren. buat apa ngejelasin isu lingkungan Isu lingkungan, gitu. Atau mungkin bisa kampanye konservasi di Iya. Sekaligus. sekaligus juga pakai bisa. kostum Iya, boleh Iya. banget. Apalagi anak SD tuh mungkin paling suka dia kalau ada yang pakai kostum gitu. Jadi kemarin itu cuma ke SMA aja ya Iya, kemarin ya? baru ke belum SMA. ke yang ke SD Belum. Belum. ya. Kalau ini kan kakak tua kecil zaman kuliah adanya kan di Pulau Sumbawa di Pulau Sumbawa, Sumbawa. iya. Ada nggak jaringan kita di sana? Nah untuk di Sumbawa sendiri masih minim sekali. Masih minim. Iya. Nanti Tapi kita kalau kan ada kegiatan di sana dan kita kolaborasi bersama kita ke sana nanti. ya, Iya. nanti Betul, kita betul. kita bikin jejaring di sana. Iya. ya. Iya, betul. Pokoknya GLI dan GIM siap kolaborasi. Iya. Betul sekali. Iya, jadi generasi muda ini siap untuk mendukung sustainable nature ya. Iya. Masya Allah. Mendukung keberlanjutan alam. Wi, apa nih suka dukanya atau tantangannya nih ketika istilahnya mempunyai apa sih itu pakai rompi itu Green Green Heroes. Green Hero, Green Youth Movement. label. Apa sih ada perjuangannya, struggle-nya di lapangan apa? Kalau perjuangan sih kayak cuman in class kemarin, terus kita berkenalan dengan sekolah lain gitu yang selama sekolah itu ndak kenalan sama sekolah lain karena COVID waktu itu, karena saya angkatan COVID pas masuknya, jadi kayak ndak ketemu sama sekolah lain. Terus kalau masalah tantangan sih lebih ke kegiatan kita setelah in class. Jadi Kegiatan setelah in class ya. iya, jadi setelah in class itu kita membentuk komunitas yang dimana namanya itu Green Heroes Nusa Tenggara Barat. Jadi Green Heroes ini mencakup
Green Youth Movement batch 1 dari 3 simpul belajar yang ada di Lombok ini. Jadi kita tuh buat kegiatannya itu kemarin baru nyampe penanaman. Terus ada juga yang clean up. Nah, bagian clean up ini tantangannya tuh lebih ke bagian penyuratannya untuk kita minjam alat kebersihannya gitu, karena kan kita belum punya nih, baru menjalankan program kerjanya gitu. Tantangannya sih itu aja, yang bagian kegiatannya, cara kita bersurat, terus kita nggak punya apa-apa kan, nggak punya peralatannya, jadi itu sih tantangannya. Jadi betul-betul dari nol ya? Ya, benar-benar dari nol, kayak cuman bekalnya cuman materi, kita susun komunitas belum punya apa-apa, jadi Terus ada nggak anggota yang di luar kelas itu, yang di luar in kelas itu yang ada. Oh, ada. Jadi ya kita sempat buka rekrutmen. Jadi Green Heroes NTB buka rekrutmen gitu. Iya, jadi Green Heroes NTB buka rekrutmen biar sekolah-sekolah lain tuh tetap ikut. Jadi ya nggak cuman sekolah dari simpul belajar aja, kan ada beberapa sekolah yang nggak masuk, nggak masuk in class. Jadi itu kita bisa kasih kesempatan. Cuma ya kesadaran anak SMA-nya sih, nggak ada yang ikut, jadi cuma beberapa aja yang masuk ya. Misalnya anak muda kan angin-anginan. Iya betul. Tapi saya yakin kalau 3 orang ini bergerak pasti. Iya, siap. Kalau dari Mbak Mita gimana nih? Apa nih? Apa ya suka dukanya setelah menjadi alumni GLI batch 3? Ya, suka duka setelah dapat pendidikan GLI kan saya tuh tergabung juga ke Ekososlab. Lebih ke itu sih, praktik ke Ekososlabnya kita menemukan tantangan dari masyarakat. Itu di Ekososlab itu kami mengalami kendala di pengembangan pemudanya, kurangnya inisiatif pemuda untuk ikut partisipasi dari para pemuda ini. Walaupun kita sudah cukup sangat menjelaskan bagaimana memperkenalkan program-program, tapi mungkin kita butuh aksi lagi, lebih komitmen, konsisten lagi. Jadi itu ya untuk mengguide, mengajak teman-teman muda yang ada di lab tadi yang agak berat. Betul. Kalau bagi pengalaman ya, kalau kan saya juga pernah jadi masih jadi pendamping desa. Jadi kalau begitu itu ya udah kita cari aja, kalau nggak bisa semua ya beberapa aja. Tokoh-tokoh muda atau yang mana yang mau lah, ada 2 udah ya 2 itu aja. Nggak mesti harus semua, nggak mesti harus banyak. Nanti lama-lama akan mempengaruhi yang lain. Fokus dengan yang mau aja. 2 orang, 3 orang gitu ya, udah jalan aja. Kalau Mas Rica gimana? Kalau struggle-nya saya lebih ke anggota nih Ki. Oh, ke internal malah ya. Iya, karena berbagai kesibukan dari teman-teman GLI batch kedua, ketiga. Jadi untuk mengajak mereka pun masih tergolong sekitar 10% lah yang bisa ikut kegiatan di Ekososlab seperti itu. Selain itu juga untuk pendampingan di Rarung Niki itu lebih banyak pada akses untuk bisa kesananya, karena terhalang sama transportasi truk yang lalu lalang. Iya betul. Yang dimana saya itu lebih ke penambangan dari tanahnya, galian C. Jadi untuk kesana juga kami harus pakai masker, harus pakai ini itu. Jadi harus benar untuk menghindari ISPA tadi. Dan yang terakhir itu seperti yang bilang sama Mita terkait dengan partisipasi dari pemuda setempat itu tergolong sedikit, tapi untuk yang kaderisasi sudah ada. Yang sudah kita kader itu sekitar 2 orang yang memang punya komitmen tinggi mulai dari awal sampai akhir kegiatan kemarin. Jadi harapannya yang 2 orang ini bisa menjadi katalisator untuk teman-teman yang lainnya bisa ikut seperti itu. Keren. Berarti itu ya tadi ya. Iya. Akses ya, karena jauh ya dari Mataram ke sana, iya. kemudian di jalan juga. Jadi itulah ya memang begitu loh, kita di lapangan banyak suka dukanya. Apalagi ini kan volunteer lah kita bisa volunteer. Benar banget. Jadi ya memang ya tadi itu di internal kita juga pasti kan bermasalah. Saya lagi ada sibuk ini ada Itulah tadi pesan singkat dari 3 orang generasi muda kita yang hebat ini, singkat namun penuh makna yang mendalam ya.
Saya juga tidak mau kalah nih, saya juga punya pesan singkat nih buat teman-teman semua atau buat Sobat Harmoni. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang dicari. Barack Obama, tetap semangat, salam harmoni.